Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sehat selalu. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengenal nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, coba jawab pertanyaan berikut ini. Kita berada di wilayah negara? Iya, kita berada di wilayah negara Indonesia. Nah, apakah dasar negara kita? Dasar negara kita adalah Pancasila. Anak-anak, tahukah kalian bahwa dasar negara kita dirumuskan dalam waktu yang begitu lama dan menguras tenaga serta pikiran? Nah, kenalkah kalian siapakah tokoh perumus dasar negara kita? Tokoh perumus dasar negara kita adalah satu, Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Insinyur Soekarno. Yang ketiga adalah Mr. Supomo. Nah, dasar negara kita, Pancasila, dirumuskan dalam suatu sidang, yaitu sidang BPUPKI. Yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1945, lahirlah Pancasila yang diungkapkan oleh tokoh perumus dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, anak-anak, tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila, maka Pancasila oleh bangsa Indonesia berfungsi sebagai satu, dasar negara. Yang kedua, berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara maksudnya bahwa segala cita-cita dan segala tujuan nasional Indonesia didasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa maksudnya adalah bahwa segala tingkah laku, segala perbuatan manusia, masyarakat Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, anak-anak, untuk sila-sila yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh perumus dasar negara tadi, yaitu oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, kalian bisa mencari informasi tersebut, bagaimana bunyi masing-masing ide dasar negara yang disampaikan oleh masing-masing tokoh tersebut dalam berbagai sumber buku. Itu tugas yang pertama. Nah, kemudian Pancasila kita bahas selanjutnya mengenai nilai-nilai Pancasila yang akan kita pelajari sekarang. Nah, anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3.
Garuda Pancasila, aku Pancasila, aturan pendukung Patriot proklamasi, setia berkorban Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Itulah lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita akan mengenal bagaimana Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang bersudut 5. Maksudnya adalah bahwa bangsa Indonesia tersebut atau bahwa bangsa Indonesia itu mengakui sebagai bangsa yang berketuhanan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sadar dan taat untuk memeluk agama. Nah, kemudian dengan demikian berarti nilai yang terkandung di dalam sila yang pertama itu diantaranya adalah 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai bangsa yang beragama, maka kita wajib beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, nilai yang kedua adalah toleransi di antara sesama pemeluk agama. Nilai yang ketiga adalah saling menghormati di antara pemeluk-pemeluk agama. Bangsa Indonesia sadar bahwa agama yang diakui dan tumbuh di negara kita ada 1. Agama Islam. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Yang ketiga, ada agama Katolik. Yang keempat, ada agama Hindu. Yang kelima, ada agama Buddha. Dan aliran kepercayaan itu diakui di negara kita. Oleh karena itu, perwujudan dari sikap kita sehari-hari dalam menjalankan sila pertama adalah 1. Kita wajib beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak makan atau tidak minum dengan sengaja di depan teman atau orang atau saudara yang sedang menjalankan ibadah puasa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga, tidak membunyikan petasan atau kembang api di dekat musola atau masjid ketika sedang beribadah. Dan kalian bisa mencari contoh yang lain lagi. Itu adalah contoh dari sila-sila yang pertama. Nah, sekarang bagaimanakah bunyi dari sila kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas.
Nilai-nilai apakah yang terkandung dalam sila kedua Pancasila tersebut? Yaitu 1. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedua, saling menghormati hak asasi manusia. 3. Mengembangkan sikap solidaritas antar sesama manusia selama dalam nilai-nilai kebaikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan sila kedua tersebut adalah misalnya, jika ada paku atau pines atau duri yang ada di jalan, maka alangkah baiknya kita buang atau kita sisihkan. Ada orang tua yang akan menyeberang, tidak bisa menyeberang, maka kita tahu kita wajib menolongnya untuk menyeberangkannya. Contoh yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada teman kita yang sakit, nah wajib kita jenguk. Dan masih banyak lagi contoh yang lain yang berhubungan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di GOR itu ada acara donor darah. Nah, donor darah berarti masuk dalam contoh pengamalan sila kedua. Nah, anak-anak, kalian masih bisa mencari contoh nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sementara yang kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Tugas kalian adalah ada di buku paketnya di halaman 25 sampai dengan 26. Silahkan dikerjakan, boleh dikerjakan di buku folio atau kertas folio. Hasilnya kemudian disimpan di file folder yang sudah diberitahukan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari sumber yang lain, mencari contoh, bisa bertanya kepada orang tua, kepada kakak, ataupun kepada buku-buku lain, boleh juga di internet, asal itu adalah hal-hal yang baik. Berapa tadi? Sila pertama dan sila kedua. Masing-masing sila pertama harus memberi contoh 5 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua memberi 5 contoh juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, boleh ditempeli dengan gambarnya, boleh. Kemudian bawahnya diberi penjelasan. Gambar ini adalah menjenguk teman yang sakit, termasuk pengamalan sila kedua. Misalnya seperti itu. Tetap semangat, tekun belajar, jaga kesehatan dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.